Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini temen aku ada yang baru lulus dokter bedah dari Unpad dan seorang perempuan. Siapakah dia? Jedeng! Ya, silakan perkenalkan diri, Sa. Halo, aku Dr. Sesa, spesialis bedah. Bedah umum ya? Iya, bedah umum. Alumni bedah Unpad. Baru banget di wisuda ya? Baru banget di wisuda, meskipun ujian nasionalnya sebenarnya udah dari tahun lalu. Cuman wisudanya Unpad memang udah ada waktunya gitu. Jadi baru wisuda persis banget ya, kemarin banget. Terus hari ini kita ada acara. Congratulations! Terima kasih. Setuju nggak sih dok kalau kesuksesan perempuan itu sama dengan kesuksesan perempuan yang lain juga? Iya, itu pasti gitu, karena maksudnya apalagi di ruang lingkup kita ini ya, maksudnya kita untuk sekolah bedah kita itu ya, kita tuh perempuan yang nyemplungnya tuh di areanya laki-laki gitu. Orang kan kalau ngomong soal bedah tuh pasti ngomongnya udah soal laki-laki gitu ya. Pasti pertanyaan orang tuh kayak, mampu lo bertahan hidup? Sombong amat. Nanti kita bahas, makanya hari ini aku pakai baju jaganya residen bedah Nisa. Kita bakal ngobrol, kita bakal gali-gali apa aja sih tips-tipsnya, gimana sih di dalam gontok-gontokannya, terus apalagi ya, nggak enaknya apa sih, pokoknya kita bakal bahas semuanya, kita gali setelah yang satu ini tetap di vlognya Dr. Cut Nadira. Dok, mau ngobrol-ngobrol nih soal residen bedah. Kan banyak nih di rumah mungkin yang pengen tahu gimana sih tips and triknya jadi dokter bedah. Sekarang kan udah mulai banyak ya perempuan-perempuan jadi dokter bedah gitu. Terus juga mungkin yang sekarang ada juga nih yang nonton lagi bingung, gue mau masuk bedah kah, mata kah, penyakit dalam, apalagi ngeliat-liat plus minusnya gitu. Mungkin awalnya bisa diceritain kenapa dokter Sesa nih milih di Unpad dari sekian banyak center di Indonesia. Kenapa Unpad gitu ya? Kenapa Unpad? Karena domisili, yang pertama domisili kan aku tinggalnya di Jakarta. Kemudian orang tua juga ada di Jakarta gitu ya. Waktu itu berpikirnya bahwa maunya di sekolah yang di luar dari Jakarta, tapi masih terjangkau gitu. Jadi kalau seandainya ada sesuatu hal yang mungkin unpredictable gitu ya, jadi setidaknya masih bisa deh nyampe ke Jakarta tanpa harus menggunakan transportasi yang mungkin ada pada jam-jam tertentu. Tapi gitu. memang PNS juga emang harus ke situ, enggak juga? Enggak sih, karena PNS itu kebetulan aja kan sebelum sekolah bedah tuh memang udah PNS gitu. Cuma memang aku pribadi itu dari kecil kalau ditanya kamu cita-citanya mau jadi apa gitu. Kalau mungkin anak kecil kan cita-citanya banyak ya, suka pindah-pindah dari A B C D gitu. Aku nggak tahu kenapa dari kecil tuh kalau ditanya cita-cita mau jadi apa sih gitu. Jawabannya cuma satu. Jawabannya tuh selalu dokter. Dokter aja gitu terus. Nggak pernah berubah gitu. Terus kenapa milih bedah? Nah, sepanjang perjalanan sekolah di Fakultas Kedokteran, terus kebetulan aku alumni dari Universitas Kristen Indonesia Cawang ya. Pas kan pakai sistem kurikulum berbasis kompetensi itu, which is yang kita mendapatkan ilmu tuh bukan yang kayak zaman dulu yang di kuliahin aja, enggak. Kita mencari
sumber Sekarang sumber air sudah dekat. sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kita yang dibuat seakan-akan kita haus sama ilmu gitu. Dan kebetulan aku tuh KBK Passion. angkatan pertama gitu, dan di situ tuh ada satu modul yang kaitannya dengan bencana. Oke. Waktu itu namanya manajemen bencana. Ada beberapa sebenarnya. Ada yang tentang obat-obatan tradisional, ada yang tentang bisnis, maksudnya pengusaha. ada Jadi juga ya? dokter banyak yang jadi pengusaha, jangan sedih gitu ya. Karena sebenarnya itu juga udah ada modulnya waktu kita kuliah. Keren. Nah terus aku memilih untuk enggak, gue lebih tertarik sama manajemen bencana nih. Atau kenapa, gue Tapi suka aja gitu. Bisa juga lu malah yang ini kan yang spesialis gawat darurat kan ada Itu juga. ada gitu ya, emergency kan. Nah tapi enggak, waktu itu enggak kepikiran ke sana gitu. Terus abis itu enggak, pokoknya gue suka nih, gue tertarik banget nih sama manajemen bencana, which is gue tertarik aja gitu untuk terjun ke lapangan. Gak cuma datang periksa pasien terus tapi gitu, gitu. Terus maksudnya kayak gue mau, gue datang, gue lihat, terus gue selesai nih masalahnya gitu. Dalam artian kayak seandainya ada orang datang nyeri perut hebat dan lain sebagainya gitu kan, berarti di perutnya nggak ada masalah. Ya apa masalahnya gitu? Ya gue harus bisa ngebuka sampai gue lihat, oh ini loh, berarti benar-benar gue dapet nih search control deh intinya gitu. Oke, jadi berawal dari ketertarikan di manajemen bencana, terus pengen to do something more lebih dari periksa-periksa, pengen tahu akar masalahnya. Enggak cuma di manajemen bencana, karena dari semuanya itu ya, dari kita awal modul yang pertamanya juga ya, modul-modul bagian yang lain gitu ya. Cuman maksudnya kayak menjadi seorang bedah itu tidak hanya menggapai suatu teori, tapi melakukan suatu tindakan yang berarti dari memulai sampai mengakhirinya tuh memang Kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri. Jangan main-main, jangan main-main. lo yang ngelakuin sendiri. Oke. Nah, terus Jadi hilang rasa penasaran lo, apa yang menjadi penyebab sakitnya dia. Nah, terus pas masuk ke Unpad satu angkatan, Sesa ceweknya ada berapa tuh? Kami berenam, kemudian perempuannya hanya 2. Perempuan 2, 4-nya laki-laki. 4 laki-laki, 2 keluar. Keluar ya. Berarti dengan sisa 2 laki-laki, 2 2 perempuan iya. yang udah lulus, 1 laki-laki dan 1 perempuannya Dokter Sesa ya berarti ya. Oke, berarti sekarang sisa 2 ya? Iya 2. 1 laki-laki dan 1 perempuan dari 6 ya? Iya. Oke, nah terus dulu deh waktu awal banget, apa yang paling dikagetin? Kalau gue yang dikagetin, ya Allah ternyata begini banget. Ternyata wow, lebih dari militer. Apa dulu jujur deh yang paling, kan kita udah tahu bola, kita udah tahu harus begini harus begitu, tapi hal yang gila, gue baru tahu gitu apa sih? Oh enggak sih, Apa semuanya udah tahu? Udah tahu, maksudnya Masa mendengar semuanya? Enggak, maksudnya mendengar saat memutuskan menjadi, saya mau maju nih, saya mau daftar menjadi seorang residen bedah gitu. Oh jangan tuh udah dari mana-mana. Oh jangan tuh udah dari mana-mana, apalagi Udah overload malah ya? iya, maksudnya kayak lo harus siap, nanti lo begini gitu ya. Terus intinya kayak ya semua itu dimulai itu dari bawah lagi gitu. Jadi kayak lo datang ke sana membawa posisi lo sekarang tuh nggak ada apa-apanya gitu, posisi lo tuh nggak ada apa-apanya. Jadi lo kembali ke sana tuh dari titik nol lagi gitu. Tapi apa satu hal yang kaget nih, ternyata begini gitu? Yang dikagetinnya sih Pas awal masuk ya, yang sesuatu yang Sesa tuh nggak tahu. Wow. Ya yang sebenarnya lebih ke ini ya, belajar menghargai orang lain dan ya waktu pasti ya gitu. Maksudnya kayak orang lain itu dalam artian gini, di atas kita kan ada yang lebih dulu masuk, mungkin usianya jauh lebih muda dari kita. Jadi maksudnya kayak kita harus tahu nih posisi kita di mana. Meskipun dia lebih muda, tapi dia udah lebih dulu ada di tempat itu, ya
mau nggak mau kita saat berada di tempat itu ya kita menghargai dia, seakan-akan dia yang lebih. Tapi ada loh satu hal yang menurut gue bagus banget ya. Dulu mungkin sebenarnya udah tahu tapi nggak terlalu ngelakuin ya kayak ini sih. Mungkin teman-teman juga mudah-mudahan bisa belajar ya dari pengalaman kita. Budaya lapor. Contoh nih, ya kita nggak usah ngomongin residen ya. As dokter umum nih misalkan gue duluan nih lo mau masuk, mau lo lebih hebat lebih pintar. Oh kami itu tuh harusnya sebenarnya dari dokter umum tuh sekarang nih kalau kita ngomongnya enak, sopan, orang tuh pasti akan lebih mau ngebantu, lebih mau welcome daripada ya udah asal masuk aja. Oh kalau kami kebetulan kita kan anak swasta ya Nak ya, maksudnya kita kan FK kan juga swasta gitu ya. Alhamdulillah banget gitu ya, UKI tuh kekerabatannya menurut aku luar biasa gitu. Aku ditempatkan dari FK sampai aku di Unpad yang 2 tempat yang menurut aku tuh memang wow gitu. Ini kuat banget nih ikatan kekeluargaannya gitu. Di UKI pun sama Nak. Jadi saat aku mau mendaftar ke sana ke Unpad. Gitu. Mereka ngasih wejangan. Yes, aku cari tahu dulu. Maksudnya kayak ya di sini tuh ada bang ini, ada kakak ini, ada gitu kan. Terus kita menghubungi mereka, melaporkan kita mau masuk gitu kan. Terus mereka habis itu menginfokan ke semua yang ada, kan ada bagian-bagian lain juga ya, maksudnya diinfokan, halo ini sih ini mau daftar nih luar gitu. Biasa iya gitu, dan ya. Meskipun bagian lain tuh kayak oh ya udah gitu, jadi kayak antusias gitu. Antusias bahwa tapi asli ya, gue juga Trisakti waktu itu kan sempet mau masuk UNER itu tuh gila, ada lah nggak usah sebut nama, temen angkatan gue udah duluan masuk bedah plastik. Nah ini junior gue deket sama dia ngomong udahlah Kak masuk, aduh tapi gue nggak deket sama ini soalnya udah gue yang minta. Jadi memang semangat itu tuh luar biasa ya, gila ya, keren banget. Dan memang buat teman-teman di rumah yang nonton, nggak ada salahnya kalau kita mau masuk, mau kita dokter umum kayak residen, nggak ada salahnya kita mau masuk tempat yang baru, kasarnya kita permisi ngomong dulu ke pasti dokter umum yang itu ada di situ, entah itu by SMS atau ngomong, orang akan lebih sangat menghargai, orang akan jadi mau memberi lebih dong. Iya, membantu dokter, tuh ya. Jadi dan ada juga yang aku pengen ingetin juga ke teman-teman semua, kita udah dibantu jangan malah kita nendang orang. Ada orang nggak tahu etika soalnya udah dibantu ditendang. Oke, anyway sekarang kita move lagi nih. Nah setelah ngelewatin masa-masa awal tuh apa sih perjuangan yang sampai sekarang tuh saya inget banget, nggak bisa lupa. Maksudnya yang berat-beratnya di semester keberapa sih? Kan banyak yang bilang semester 2 paling berat. Kalau saya tuh kapan sih? Aku pribadi sih bilang tuh yang paling berat itu dari semester 1 semester 2 ya. Oke. Sebagai seorang bedah dasar tuh yang tadi semua dimulai dari nol. Kita kembali lagi kayak kita yang nggak tahu apa-apa, kita yang bukan siapa-siapa, yang kita nggak punya apa-apa gitu. Jadi kayak gelas kosong yang mulai dituangin lagi. Jadi benar-benar supaya keluarnya itu kita tuh jadi yang sama gitu, karena kan guru kita nuanginnya sama nih ke semuanya, nggak ada beda. Jadi kalau kita dikosongin semuanya, kita dituangin hal yang sama semuanya, jadi kita keluar dalam bentuk yang sama. Nah jadi semester 1-2 tuh berat beban kerja karena capek banget kan subuh itu menurut aku, atau berat di tekanan senior, konselor, atau berat di aduh belum tahu apa-apa nih gue, belum bisa apa-apa. Beratnya lebih kemana? Enggak, beratnya tuh yang tadi aku bilang. Atau lebih ke teorinya gitu. Capek fisik itu nggak bohong. Jadi lebih karena untuk menjadi seorang bedah dasar tuh kita cuman butuh kayak selain teori ya, misalnya kita juga ya selama dokter umum juga udah ada yang kita serap ya, meskipun nggak kosong banget lah ya gitu ya, maksudnya kayak kita punya sesuatu bekal gitu. Cuman ya itu tadi ritmenya yang kita ikutin tuh tiba-tiba kan jadi berubah total gitu ya. Terus di situ tuh belajar kayak aduh, yang tadinya mungkin ada yang teman-teman di luaran sana yang kerjanya santai banget, yang tidak terikat waktu dan lain sebagainya, menjadi seorang residen di semester 1 tidak ada yang namanya tidak mengikuti aturan. Kita punya senior, mulai dari senior yang middle atau enggak chief kita sekalipun, dimana kita bertanggung jawab di atas kita bertanggung jawab lagi ke chief kita bertanggung jawab lagi ke konsulen ya, ke DPJP. Jadi sebenarnya jenjang tanggung jawab tuh besar gitu. Di kita yang sebagai seorang bedah dasar itu tanggung jawabnya mungkin tidak begitu besar
gitu, karena rasanya menjadi seorang chief itu berbeda menjadi seorang anak buah gitu ya, maksudnya waktu menjadi beda dasar itu beda banget, jadi kayak oh begini ya gitu. Tapi setuju nggak? Nih ada senior gue ngomong ini, kalau Salah satu. kalian sebagai junior macam-macam mesir nanti kalian rasakan jadi senior Bener. junior kalian kayak Bener. gitu. Bener gak sih? bener banget. Jadi itu yang maksudnya kayak apa yang kamu mungkin kalau seandainya untuk kita tuh ya apa yang kita kabur ya itulah yang kita tuai gitu. Misalnya Itu kayak bener ya. itu bener banget gitu. Jadi kayak apa yang lo lakuin sekarang gitu ya, seandainya kayak lo bermalas-malas terus Atau kayak ngejebak senior, Yes, ada tuh yang gitu. suka jebak senior karena seniornya udah kebangetan, nah. dijebak aja. di atas pas kita ada di posisi si senior itu jadi ya. mungkin teman-teman nggak ngerti, ada yang nggak ngerti, jadi dijebak gini, misalkan dia nih maju ilmiah atau apanya dibikinin junior, ya udah dibikinin sama junior, maju ditanya sama konsul udah nggak tahu apa-apa, sengaja dijebak. Ada, cuman kan kalau seniornya agak baik atau baik pasti dibantu lah. Oh gitu ya. Terus nggak kalau kita tuh lebih ke pekerjaan, karena sebenarnya kayak kita tuh udah tahu gitu kerjaan masing-masing gitu kan, kayak lo sebagai beda dasar lo cukup ngerjain ini, yang penting ruangan lo beres. Lo sebagai beda lanjut, misalnya beda lanjut 1, yang penting lo beresin penjadwalan, poli dan lain sebagainya, konsul. Gue yang akan mengatur, menyelesaikan operasi, bertanggung jawab ke DPJP dan lain sebagainya. Kita masuk sama-sama di instansi ini, kita akan keluar sama-sama di instansi ini kan gitu. Yang penting kerja sama kita. Goalnya pokoknya ikutin ritme, Yes, lulus bareng gitu kan. Terus bohong yang namanya kalau seandainya beda dasar itu tidak melakukan kesalahan, bohong banget orang kita belum tahu capek apa-apa gitu, ya, gitu kan. dan juga Dan itu pasti yang namanya chief itu akan pasang badan, itu pasti. Jadi kalau seandainya apa yang lo lakuin di bedah dasar itu ya udah kelihatan tidak bertanggung jawabnya gitu ya. Di saat lo menjadi seorang chief, ya itu akan kelihatan bahwa lo tidak akan bertanggung jawab juga. Itu persis banget, bahkan dibilang lo akan mendapatkan junior yang lebih gila dari gue. Bener banget, maksudnya kayak bisa 3-4 kali lipat gilanya tuh bener. Dan alhamdulillahnya ya gitu, gue maksudnya segila-gilanya junior gue waktu gue menjadi seorang chief itu kayak yang aduh alhamdulillah masih bisa dirawat nih ya gitu, masih kayak yaudah deh gitu. Cuma gue pribadi tuh bukan orang yang bisa gimana ya, nah kalau sekedar pekerjaan yang tidak beres dan dia bisa saat itu juga menyelamatkan ritmenya, oke, gue akan sering membackup lo gitu, menutupi lo. Tapi kalau mulai dari awal gitu ya, maksud dan berulang-ulang gitu ya, menurut gue itu bangor udah, ya, iya benar. Ya. Menurut gue itu udah keterlaluan ya nak ya. Jadi sometimes sebagai chief pun gue tidak selalu menutupi itu gitu, karena menurut gue gini, kalau untuk diri lo sendiri aja lo nggak punya tanggung jawab, gimana lo mau tanggung jawab sama pasien lo? Gitu. Kalau dalam diri lo sendiri aja lo nggak mau menyelesaikan apa yang lo perbuat, gimana sama pasien lo nanti? Jadi nggak bisa tuh yang namanya semain-main itu. Gitu. Oke, saya mau dong di-share misalkan waktu bedah dasar tuh masuk jam berapa? Itu aku nggak bisa bilang. Kan kadang nggak bisa. ada yang ya jadi unpredictable, tapi paling pagi jam 4 ada. Ada lah itu, karena jadi, kita follow up jadi, ya. Kan semuanya tetap mulai jam 7 nah. Jadi intinya follow up paling pagi jam 4 lah ya, 4 pagi. Pulang nggak tahu kapan, tapi kadang bisa pulang cepet kan, Jadi selama pekerjaan lo beres cepet dan nggak ada lagi yang lo tinggalin gitu ya. Jadi intinya emang harus siap bangun pagi, tahu pasien, kalau ada udah selesai ronde baru boleh pulang ya. Tapi kadang siapin buat Oka juga. Enggak juga semuanya, tetap harus poin, dia harus standby, jangan mikir pulang cepet lah ya. Oke, terus gini kan banyak teman-teman yang kayak gue juga nih, maksudnya nggak ada pengalaman kerja di rumah sakit atau magangnya belum lama, total udah keterima atau udah ini. Nah itu ada tips nggak sih, kan sering nggak pede gitu, aduh belum bisa ini belum bisa itu, ada nggak Sesa? Woi jangan nih, kalau senior gue udah ngomong santai aja lagi Kak, ya emang sih kalau udah bisa lebih enak ngelakuinnya. Tapi kalau enggak juga ya udah nanti belajar. Ada tips nggak sih buat yang anak-anak yang belum ada pengalaman sama sekali gitu di dunia perbedahan, atau magang tapi baru magang seminggu? Gini pada intinya gini lagi ya, balik lagi, beneran nggak sih maunya dibedah itu aja.
kalau kita emang maunya di bagian itu gitu, seberat apapun menurut aku ya, seberat apapun pasti bisa menyesuaikan. Kita udah menjadi seorang dokter umum aja tuh kita udah Ngelewatin banyak hal. dan kita ya di atas rata-rata yang lain lah. Dan teman-teman gak usah berkecil hati karena sepintar apapun itu nanti ada Beda. BSS, terus Enggak. ada senior juga yang mau ngajarin. Teori itu yang tadi teori itu harus sejalan dengan tindakan Dan ritme di tempat kita belajar ya. dan apa ya, dan perilaku juga mungkin ya nak. Maksudnya kayak gimana sih kita as a Attitude-nya, human ya, attitude-nya. attitude lebih penting gitu ya. Misalnya jadi kayak nggak bisa murni pinter aja. Benar. Bukan berarti orang pinter aja abis itu bisa operasi, nggak juga nak. Gitu, nggak mungkin orang yang dia nggak pinter tapi dia bisa operasi tapi attitude-nya nggak baik. Benar, karena gini, ada sih di tempat gue juga, di SESA mungkin juga ada. Kalau attitude nggak baik, gimana senior mau ngajin? Contoh di SESA, ada nih junior nggak pinter sih, tapi dia attitude-nya bagus, why not? Gue ajarin dia goblok lama-lama bisa kok. Mendingan Tau nggak waktu ngajarin BSS itu mendingan ngajarin orang yang bego tapi mau belajar, jadi nggak sotoy. Iya. Jadi udahlah kesampingkan dulu. Jadi teman-teman di rumah yang mungkin kayak aku dulunya yang emang belum ada pengalaman, gak usah khawatir karena memang asal kita mau belajar dan diajarin attitude Aku itu juga nggak ada pengalaman. banyak kok yang nggak pernah jadi ada asisten yang mau cuma ngajarin. murni. Even waktu BSS, alhamdulillah ada aja jalan malamnya. Pelatih yang gue kenal waktu itu sempet gue bawa jalan, alhamdulillah malah anak buahnya udah dok sama dia aja diajarin dari nggak bisa jadi bisa. Even temen gue yang tadinya gue pikir jago ternyata dia salah, bukan karena gue pinter, Iya. salah teknik. Zola juga bilang ini kok Nat nggak bisa belajar. Jadi dan itu kalau kita dapat teman-teman yang baik, senior yang baik, pasti ada yang baik. Kalau kamu baik, walaupun misalkan gini, mungkin nggak semuanya mau ngajarin ya, tapi pasti ada lah. Nah sekarang ngomongin pas SESA, ini kan baru lulus dan lulusnya cepet ya, 8 semester ya. Nah itu apa sih yang ngebuat SESA bisa lebih cepet dari teman-teman yang lain? Bukan hanya motivasinya apa dan tipsnya apa sih? Penelitian tuh ada 2 berarti. Iya. Motivasi yang pertama itu gue pengen cepet-cepet balik ke Jakarta gitu. Oke. Maksudnya pengen ada di rumah lagi gitu. Terus deket Sama lah. tuh, biasanya semuanya pengen balik ke keluarga ya. Ya, Oke, gitu. kemudian Terus, yang utama lagi tuh nak ya, emang kan gue yang mau nih, gue nggak boleh mengeluh gitu. Karena kalau misalnya gue mengeluh pasti nanti keluarga gue bilangnya kan lo yang mau bedah bukan gue gitu kan gitu. Terus ya jangan mengeluh atas apa yang lo mau itu. Terus habis itu selama pendidikan karena motivasi itu gitu ya nak ya, aku cuman berpikirnya dulu gini, gue akan mengerjakan pekerjaan yang menjadi pekerjaan gue selesaikan tanggung jawab gue itu. Jadi gue tidak akan pernah pulang sebelum pekerjaan gue selesai nak. Gitu. Jadi gue akan mengulang setelah gue selesaiin semua nih, gue puterin sekali lagi. Oh udah nggak ada yang kurang, oke gue pulang. Gitu. Jadi gue tidak akan membuang-buang waktu gue setelah pulang, ada yang kurang balik lagi gitu. Gue nggak mau kayak gitu. tapi kayak di Unpad suka ditelepon perawat nggak sih, misalkan dok kateter lepas atau apa gitu? Oh iya, iya sama ya? pasti. Nah ini aku juga nggak nyangka ya dulu. Jadi ketika residen bedah itu GV, kemudian Iya, karena kateter. kita yang tahu tindakan operasinya. Itu residen bedah tuh yang diharapkan. Jadi Iya. kalau aku boleh ngasih tips sih paling siapin ke SESA bisa pasang kateter sebelum apa sesudah? Selama Pendidikan. pendidikan FK kan kita udah diajarin. Udah kan, diajarin, ya. tapi udah biasa ya. Udah biasa. Nah, kayak aku kan nggak biasa tuh angkatan aku. Tapi kalau sering pasti bisa. Jadi mungkin teman-teman kalau ada kesempatan belajar, Ya, intinya sih sebenarnya boleh tuh belajar pasang kateter. Dan di sana alhamdulillah senior juga mau banget ngajarin. Even perawat pun kayak aku kan belum bisa Oke. itu mau banget kok ngajarin. Karena kan nggak semuanya Ya, mungkin tahu intinya, teori tapi intinya bisa. kalau kita baik ya sama lingkungan baru pasti diajarin. mau. Dan nggak usah khawatir, emang wajar kok nggak sekali bisa, udah ngeliat 2 kali harus ngelakuin. Sama ini Iya. pakai NGT ya, Iya, saya iya, juga iya, semua. ini intinya terampil ya. Intinya terus aja diulang-ulang. Oke, jadi terus diulang. Terus kan ada orang ujian OSCE sama ujian teorinya lancar tuh, tapi penelitiannya kehambat. Alhamdulillah sih kalau ya mungkin ada yang mengalami seperti itu, tapi alhamdulillah kalau di Unpad ya kita tidak ditekan untuk lo harus neliti ini dengan cara yang begini, enggak. Gitu. Jadi maksudnya kita mengajukan judul ini kepada pembimbing nanti akan memberikan arahan. Jadi sejalan antara pembimbing dan kitanya maunya apa gitu. Jadi lebih diarahkan gitu. Jadi
di saat kita menjalankan itu juga pembimbing ngasih help ya, pokoknya bantuan yang luar, ngebantu. bahkan bukan cuma pembimbing gitu ya, KPS, KADEP, SPS, Pokoknya support ya. iya, terus penanggung jawab residensi gitu ya, maksudnya yang terkait dengan sistem pendidikan itu ya, itu saling membantu sama sekali, kayak ayo dong selesaiin yuk biar Iya, cepet iya, ya. iya. Mau nanya deh, kalau Sesa nih berarti ujian OSCE-nya sekali langsung lulus sama yang teorinya langsung lulus sekali. Alhamdulillah semuanya. Nah ini kan ada yang teorinya nggak langsung lulus berkali-kali, cuman itu tetap membuat mereka cepat lulus. Jadi lebih baik teorinya berkali-kali daripada OSCE-nya dia berkali-kali banget nggak lulus, tapi teorinya 4 kali udah lulus, jadi bisa lulus dalam waktu 5,5 tahun. Itu bisa dijelasin nggak sih, Sa? Nggak sih sebenarnya, begitu? intinya kalau satu yang nggak lulus kan tetap nggak boleh ya. Itu adalah teori. Apapun itu, Oh. apapun itu. Jadi untuk syarat lulus itu semua nilai itu harus ada. Gitu, semua nilai harus ada. Jadi nilai kelulusan ujian tulis, terus ujian OSCA, kemudian ujian lokal sebelum ujian nasional gitu kan. Kemudian ada maju poster, maju paper gitu-gitulah ya. Terus habis itu ada pembacaan hasil penelitian gitu-gitu. Itu harus ada semuanya, Nat, yang nantinya akhirnya menjadi syarat untuk bisa ikut ujian nasional. Oh, jadi misal nih, Sa, nggak lulus di OSCE, nah itu gimana? Nanti terus dia meskipun teori udah lulus semuanya, nanti OSCA-nya diulang-ulang lagi. Oh gitu. Tiap ada OSCA diulang. Tapi kalau di tempat sama aja ya, misalkan OSCE-nya belum lulus gitu, tapi teorinya udah lulus, dia tetap bisa maju terus apa gimana? Ada yang lebih baik lulus atau gimana sih? Oh enggak, itu tetap jalan. Oh gitu. Jalan. Nanti pas ada ujian OSCA ya dia ikut lagi ujian OSCA. Oh gitu, tapi Kan OSCA itu dari kolegium kan. tapi mempengaruhi OSCA kelulusan dan kognitif. waktunya gimana, Sa? Nah itu dia gitu, maksudnya kayak kan ujian OSCA itu kan dari kolegium. Ya diusahakan sebisa mungkin, pokoknya kamu harus lulus supaya pas ujian nasional, persyaratan untuk mengikuti ujian nasional itu kamu bisa. Gitu. Oke. Nah terus ini sebelum kita selesai nih, aku mau udah nyiapin kuis nih buat Dokter Sesa. Apa Tapi tuh? sebelumnya, sebelum ditutup, sebelum selesai, sebelum kuis, mau ngasih tips dulu buat teman-teman yang lagi bingung mau memilih pilihannya apa ya, dan bedah tuh salah satu pilihan mereka. Sama satu lagi, teman-teman yang lagi mau milih bedah gitu, emang udah fix milih bedah, sama teman-teman yang lagi milih nih, gue pilih bedah, pilih apa gitu. Coba Dokter Sesa kasih apa ya, kasih insight lah, bukan wejangan ya, kasih insight gimana ke teman-teman yang lagi milih, lagi belanja, sama yang emang udah fix, ya udah gue mau masuk bedah whatever it takes. Ya tadi yang kembali lagi aku bilang, yakinin lagi, bener nggak itu bagian yang kamu mau. Jangan cuma gara-gara ngelihat, oh kayaknya enak bagian ini, kayaknya enak. Sekolah itu bukan kayak window shopping. Soal duit gimana? Maksudnya kan ada yang mau masuk bedah karena kalau mau masuk cuma memperbaiki taraf hidup ya. Tapi mau uangnya gimana? Semua bagian itu pasti akan memperbaiki taraf hidup. Bohong. Ya namanya semua bagian. Menjadi seorang spesialis nggak memperbaiki taraf hidup itu bohong. Mau spesialis apapun itu pasti akan memperbaiki taraf hidup gitu. Tapi untuk kenapa mengambil bedah gitu ya? Kembali lagi gini, satu ya, beneran nggak kamu mau bedah? Karena dengan kamu mengambil bedah, pengorbanannya banyak. Pengorbanannya itu luar biasa. Luar biasa itu udah luar biasa. Waktu Betul. kamu otomatis tersita tuh semuanya. Dan nggak bisa, ini satu hal lagi yang kita lupa share, selama sekolah tuh handphone terus pegangan, sampai kasarnya buang air besar pun megang handphone. Nggak bisa lepas. Kayak sekarang saya pribadi juga gitu. Terus dan nggak bisa kita cuek aja, karena apa, kalau kita cuek ya saya junior senior apa, kasihan banyak hidup orang yang bergantung. Yes. Apa ya, kalau aku pribadi, kalau soal itu kembali lagi sih nak ke pribadi masing-masing ya gitu ya. Aku intinya kalau seandainya mau itu yang diambil, ya udah coba terus. Satu nggak lulus di sini, coba lagi. Satu lagi. Bener, ada temen aku udah keliling masuk, akhirnya dapet bedah uro, uner, pas dia retaker sebelumnya udah keliling. Jadi nggak usah menyerah. Kalau emang pengennya itu coba terus. Nah terus ada nih, baru ingat satu pertanyaan.
menurut kamu ada nggak bedanya residen bedah laki-laki sama perempuan apa nggak ada? Nggak ada. Sama aja. Nggak ada, sama. Nah, jadi mau cowok, mau cewek, Diperlakukan sama. no problem, tetap ada kelebihan, ada kekurangan ya nggak? Bukan berarti residen bedah perempuan kurang kok, nggak juga. Tapi bukan berarti sempurna juga, nggak juga gitu. Benar. Oke, kita sekarang langsung lanjut ke kuis ya. Ya, langsung jawab nih. 1, dimarahin konsulen atau senior? Senior. Jadi senior apa jadi junior? Ini kayaknya jawabannya. Junior, kalau dipilih-pilih mendingan jadi junior beda dasar, modal dan cool. Iya, nggak ada tanggung jawab. Salah nggak iya kalau bisa jawab aja. Kena morbid atau kena tambah jaga? Kena tambah jaga lah. Apa morbid boleh dijelasin, Dok? Morbid itu ibaratnya kayak surat peringatan satu. Surat peringatan Tapi satu itu masuk kayaknya keluaran. saja huge. Apa kalau aspal jadi pasti banget lihat ya? Iya dong. It's such a huge deal. Oke, jadi pilih kena tambah jaga ya. Iya. Menikah pas koas atau menikah pas residen, Dok? Saya belum menikah. Kalau kita harus milih. Menikah pas residen. Oke, sekian bincang-bincang kita. Makasih Dokter Siap, Sesa siap. udah ngasih waktunya di tengah-tengah kesibukan dan bantu aku juga jadi model buat Spice Dokter. Nah, thank you for your time. Aku pakai ini loh, sun cream. Oh, Dokter Sesa pakai. Jangan lupa ini nih bulan April ada promonya, cek ke Instagramnya. Makasih buat waktunya, buat tempatnya, sukses terus. Amin. Begitu juga buat Dokter Na, Amin. meskipun sudah berpindah jalur. Jalur, ya. katanya masuk Tapi lagi. ingat Dokter dong. Sesa udah gila. Ingat dong yang tadi aku bilang kan gini. Nggak harus kok dokter itu menjadi seorang klinisi. Sometimes ada dokter yang banyak jadi seorang pengusaha. Contoh CT ya, nggak pernah dokter gigi dan nggak pernah praktek ya. Hmm. Owner Kalbe ternyata ini ya salah satu konglomerat dan dia nggak praktek ya. Benar ya? Siapa sih? Mungkin ibu nggak jadi spesialis bedah, tapi mungkin ibu yang nanti akan menggaji kita para spesialis ini. Sometimes gue bicaranya kayak gitu, kayak mendingan gue jadi bos-bos itu aja deh ya, karena kadang-kadang memang spesialis ini agak susah diatur. Iya benar. Gitu. Tapi memang benar spesialis susah diatur. Iya, Emang kan- udah terkenal kok dokter-dokter tuh sulit diatur. Jadi apapun pilihan teman-teman nggak usah berkecil hati. Umur berapapun kadang ada orang kayak KFC aja baru kaya umur jadi don't worry, maju terus perempuan Indonesia. Benar. Sampai ketemu di vlog Dokter Cun Nadira berikutnya. Bye. Dadah.